Haleluya, luar biasa teman-teman. Hari ini kita bisa berjumpa lagi bersama saya di dalam program kita Renungan Puji Tuhan. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mensupport channel saya ini dengan menekan subscribe-nya. Dan buat teman-teman yang lain, mari terus dukung channel saya ini dengan menekan subscribe yang ada di bawah, komen, like-nya, supaya membuat saya lebih bersemangat lagi untuk menyajikan materi-materi yang kiranya dapat memberkati kita semua. Puji Tuhan, haleluya. Hari ini kita mau bersama-sama lagi belajar firman Tuhan yang saya beri judul Binatang yang Mengajar Manusia. Nah, teman-teman, biasanya ya yang ada itu manusia mengajar manusia, seorang guru mengajar muridnya, seorang dosen mengajar mahasiswa-mahasiswinya. Ada juga manusia yang mengajar binatang, seperti mengajar anjing supaya dia menjadi anjing yang terlatih, bahkan bisa membantu sebuah negara menjadi anjing pelacak dan yang lain-lainnya. Burung diajar ada. Nah, tapi kali ini kita mau lihat di dalam kebenaran firman Tuhan bagaimana binatang mengajar manusia. Binatang yang sebenarnya mempunyai derajat jauh sekali lebih rendah daripada manusia. Tapi hari ini kita mau sama-sama belajar apa sih yang diajarkan oleh binatang ini di dalam setiap kehidupan kita sebagai manusia. Nah, kita bisa lihat hal-hal ini di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau buka Alkitab kita yang menjadi pendahuluan kita hari ini. Kita buka di dalam Amsal. Amsal berapa? Amsal pasalnya yang ke-30. Amsal pasal yang ke-30 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-28. Mari kita buka Alkitab kita. Amsal pasal yang ke-30 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-28. Saya bacakan buat kita semua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Saya ulangi sekali lagi. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana raja-raja. Nah, kita lihat firman Tuhan ayat yang ke-24 dikatakan ada 4 binatang terkecil di bumi tetapi yang sangat cekatan. Nah, kita mau belajar pada saat hari ini 4 binatang ini mau mengajar kita supaya kita menjadi orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang berpengertian, orang-orang yang unggul, anak-anak Tuhan yang unggul, anak-anak Tuhan yang bisa menjadi berkat dan garam di dunia ini. Nah, pada bagian ini kita bisa melihat ayat yang ke-24 dikatakan ada 4 binatang yang terkecil di bumi tetapi sangat cekatan. Apa sih maksudnya sangat cekatan itu? Nah, di sini saya mencatat bahwa kata cekatan ini memiliki arti wise, bijaksana, mempunyai keterampilan, cerdas, terpelajar, berhati-hati, bijaksana dalam mengelola sebuah administrasi, bijaksana dalam mengelola kehidupannya, bagaimana mengatur waktunya, bagaimana dia harus bekerja, seperti apa yang harus dia kerjakan. Dia bijaksana, dia pintar, dan dia bijaksana dalam keagamaan, religion. Bagaimana dia bisa mengatur waktu, menjadi orang yang bijaksana di dalam pekerjaan, tapi dia juga bijaksana dengan bagaimana hubungannya dia dengan Tuhan, bagaimana dia membangun kehidupannya, kerohaniannya dengan Tuhan. Nah, itu yang dimaksud dengan cekatan, yang dimaksud dengan kebijaksanaan. Cerdas di dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini, tapi dia juga dapat cerdas, dapat bijaksana mengatur kehidupannya, hubungannya dengan Tuhan. Nah, kita mau belajar hari ini dari 4 binatang ini. Yang pertama, semut. Ayat yang ke-25 dikatakan seperti ini. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Saya bisa katakan semut ini adalah hewan yang luar biasa. Walaupun dia hewan yang kecil, tapi
para peneliti menemukan bahwa semut itu bisa atau mampu mengangkat beban yang sampai 50 kali berat tubuhnya. Bahkan kalau manusia pada umumnya dapat mengangkat sekitar 2 kali berat tubuhnya. Luar biasa semut ini, saudara. Tapi bukan hanya itu yang membuat semut ini lebih luar biasa daripada binatang-binatang yang lainnya, bahkan bisa menjadi contoh yang bisa mengajarkan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Kalau di dalam ayat yang ke-25, di sana dikatakan bahwa semut ini menyediakan makanannya di musim panas. Semut ini adalah hewan yang memiliki sebuah program perencanaan yang panjang. Padahal usia semut itu tidak begitu lama, hanya hitungan hari, tapi dia mempunyai perencanaan yang panjang. Para peneliti menemukan bahwa semut ini adalah hewan yang luar biasa. Karena apa? Di sini saya mencatat ada beberapa hal yang luar biasa dari semut. Yang pertama, di dalam menyediakan makanan. Orang-orang peneliti yang lain mengatakan bahwa semut ini adalah hewan yang dapat bertani. Maksudnya seperti apa? Semut ini dia bisa menyediakan makanannya sendiri. Mereka mempunyai sebuah pertanian. Apa yang mereka tanam? Yang mereka tanam itu adalah jamur. Mereka menanam jamur. Di sini saya mencatat ada jamur yang mereka tanam. Dan ketika mereka menanam, mereka memberi air, mereka memberi pupuk, mereka memberi obat-obatan kepada jamur tersebut sampai akhirnya mereka panen dan mereka konsumsi sendiri, saudaraku. Nah, teman-teman kalau memperhatikan sepertinya ini sebuah cerita yang tidak masuk di akal ya. Tapi memang seperti itu. Semut mereka dapat bertani. Mereka menanam tanaman mereka sendiri, mereka pelihara, mereka siram, mereka beri pupuk dan mereka panen. Itu luar biasa semut. Apalagi semut ini adalah hewan yang sangat disiplin. Mereka mempunyai sebuah tatanan, sebuah organisasi yang sangat-sangat baik. Ada semut tentara, ada semut bagian medis, ada semut bagian survei. Ketika mereka mencari makanan, ada yang survei, dan akhirnya setelah menemukan sumber makanan, mereka bersama-sama pergi. Nah, semut juga adalah hewan yang memiliki sistem perbudakan. Jadi mereka ketika mereka berperang, mereka mencari makanan dan mereka bertemu dengan koloni yang lain, mereka akan berperang. Dan setelah mereka berperang, semut-semut yang kalah, mereka akan menjadi budak semut-semut yang menang. Dan masih banyak hal lain lagi yang kita bisa sama-sama pelajari dari semut. Pada intinya semut adalah hewan yang luar biasa. Lebih khusus di dalam kitab Amsal, semut mau mengajarkan kita pada hari ini bahwa kita harus mempunyai perencanaan. Semut bangsa yang tidak kuat tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Mereka bisa melihat jauh ke depan. Kita orang percaya, kita anak Tuhan, kita juga harus bisa melihat jauh ke depan. Pepatah mengatakan, bekerjalah seperti engkau masih hidup 1000 tahun, tapi bersekutulah, berdoalah kepada Tuhan seperti engkau akan mati besok. Artinya apa? Tuhan mau kita mempunyai perencanaan yang matang. Tuhan mau kita mempunyai perencanaan yang panjang. Tuhan mau kita punya program yang baik untuk kehidupan kita, untuk keluarga kita, untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, untuk masa depan kita, terlebih untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang pertama, semut. Yang kedua, kita mau belajar dari apa? Pelanduk. Ayat yang ke-26 dikatakan seperti ini. Pelanduk bangsa yang lemah tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Pelanduk ini apa? Kalau kita mau bersama-sama pelajari, pelanduk ini adalah salah satu hewan yang lemah. Bahkan dikatakan sebuah bangsa yang lemah. Pelanduk ini adalah hewan yang sejenis hampir sama dengan kelinci. Mereka mempunyai karakteristik yang hampir sama. Lemah. Bahkan kalau kita mau melihat di beberapa daerah, saya pernah mendengar dulu ada kelinci-kelinci, ribuan kelinci mati hanya gara-gara terjadi guntur yang sangat kuat. Mereka stres dan mati dalam semalam. Dan kita bisa melihat bahwa walaupun pelanduk ini adalah hewan yang lemah, dikatakan bahwa tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Yang menjadi masalah bukan seberapa lemahnya pelanduk ini, tapi yang menjadi masalah apakah pelanduk ini dia dapat bersembunyi, dia dapat tinggal di tempat yang tepat atau tidak.
ketika pelanduk dia tinggal dia sudah bangsa yang lemah dan dia tinggal di padang rumput, dia tinggal di semak-semak, pasti dengan mudah predator memangsa dia. Pasti dengan mudah dia ditangkap dan dimakan. Sebentar saja mati. Tapi karena dia tahu dia lemah, dia tahu dia tidak mampu bertahan ketika ada binatang lain yang ingin memangsa dia tahu dia harus berlindung di mana. Dia pergi ke bukit batu, dia berlindung di sana. Nah, pelajaran apa yang mau diajarkan kepada kita? Pada saat ini firman Tuhan mau mengajarkan kita. Ayat-ayat yang lain juga mengatakan bahwa hidup kita ini hanya seperti uap yang sebentar saja ada dan lenyap. Kehidupan kita ini digambarkan seperti rumput yang sebentar ada, sebentar layu. Betapa lemahnya kehidupan kita ini, betapa rapuhnya hidup kita ini sebagai manusia. Tapi firman Tuhan mau mengajarkan kita, firman Tuhan mau mengingatkan kita bahwa kita mau belajar dari pelanduk. Walaupun kita lemah, kita tidak boleh berdiam diri di dalam kelemahan kita. Apa yang harus kita lakukan? Harus lakukan adalah kita datang kepada Tuhan. Kenapa? Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan adalah bukit batu. Tuhan adalah sumber pertolongan. Pelanduk saja yang tidak mempunyai kepintaran seperti manusia, dia tahu harus pergi kemana untuk dia berlindung ketika dia menghadapi bahaya. Apalagi kita sebagai orang percaya, apalagi kita sebagai anak Tuhan. Ketika kita lemah, ketika kita tidak berdaya, kita harus tahu kepada siapa gunung batu kita. Tuhan adalah gunung batu kita. Kita harus datang kepada Tuhan karena Tuhan adalah sumber pertolongan kita. Tuhan adalah gunung batu kita. Dan ketika kita datang berlindung kepada Tuhan, saya percaya kita akan melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Bukan batu yang melindungi kita, tapi Tuhan, Raja di atas segala raja. Dia Allah yang luar biasa dan Dia Allah yang mengasihi kita. Dan kita akan melihat bagaimana pertolongan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Apa yang menjadi persoalan kita, apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi kekhawatiran kita. Mungkin kita tidak berdaya di dalam menghadapi keadaan yang terjadi saat ini. Pandemi yang terjadi saat ini membuat kita tidak berdaya. Semua orang tidak berdaya. Ekonomi kita mungkin, pekerjaan kita, berapa banyak orang-orang yang dirumahkan. Mungkin teman-teman ada yang dirumahkan. Kebutuhan sehari-hari sepertinya sudah tidak dapat mencukupi lagi, kurang. Kesehatan kita, dulu sebelum pandemi ketika kita sakit, kita tidak was-was, tapi ketika pandemi COVID-19 ini sudah mewabah di mana-mana, kita sakit pilek, batuk, demam, sebenarnya penyakit biasa, tapi kita sudah khawatir, kita takut, waduh kenapa ini, jangan-jangan saya sudah terinfeksi, tertular. Kita tidak berdaya, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu saya mau ingatkan bahwa mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan adalah gunung batu, Tuhan adalah sumber pertolongan kita. Yang kedua, yang ketiga, binatang apa yang mau mengajar kita? Ayat yang 27. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Saudaraku, teman-teman semuanya, belalang adalah hewan yang tidak mempunyai pemimpin. Dikatakan mungkin seperti itu ya. Tapi mereka dapat tertib, mereka dapat teratur. Ayat yang ke-27 dikatakan belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Menjadi sebuah ironis ketika kita orang-orang yang percaya, manusia, anak-anak Tuhan, kita punya pemimpin tapi kita tidak bisa dipimpin. Kita punya Tuhan tapi hidup kita selalu menyakiti hati Tuhan. Hari ini belalang yang mengajar kita. Belalang saja yang tidak punya pemimpin bisa hidup teratur, bisa hidup baik, bisa hidup rukun satu dengan yang lainnya. Bagaimana kita? Kita yang punya hati nurani, kita yang punya pikiran, kita yang punya agama, kita yang punya Tuhan. Tuhan mau kita juga hidup teratur. Hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan mau kita mempunyai persatuan. Perbedaan itu adalah hal yang biasa. Apalagi di Indonesia, kita tahu terlalu banyak sumber-sumber yang sebenarnya bisa membuat terjadinya sebuah konflik di antara sesama manusia. Tapi di sisi lain orang-orang mengatakan bahwa Indonesia adalah bangsa yang sangat kaya, mempunyai beragam beribu-ribu bahasa, suku, agama, dan ini adalah sebuah
keberagaman, sebuah warna yang ada di bangsa kita. Dan kita orang-orang yang tinggal di bangsa Indonesia, kita harus mengerti, kita harus pahami itu. Bagaimana kita mengatur hidup kita, bagaimana kita mengatur hubungan kita satu dengan yang lainnya. Ini yang belalang mengajar kepada kita saat siang hari. Apalagi ayat yang selanjutnya, apa yang firman Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-28. Cicak yang dapat kau tangkap dalam tangan, tetapi yang juga ada di istana raja-raja. Cicak yang bisa ditangkap dengan tangan, tapi di istana raja juga dia ada. Apa yang mau diajarkan cicak pada kita? Cicak mau mengajarkan kita hari ini. Apa yang dia mau ajarkan bagi kita? Hal yang luar biasa dari cicak adalah kesabaran. Dia bisa ada di rumah biasa, dia bisa ada di istana raja. Cicak adalah hewan yang sabar. Coba saudara lihat kalau dia mau menangkap mangsa. Kita akan melihat bagaimana dia dengan sabarnya berdiam, seperti tidak melakukan sebuah pergerakan, diam-diam. Dan akhirnya dengan satu pergerakan dia menangkap mangsanya. Luar biasa. Kesabaran itu tidak akan pernah mengecewakan. Akan ada hasil yang akan kita dapat ketika kita menjadi orang-orang yang sabar. Sabar terhadap apa? Sabar terhadap waktunya Tuhan. Mungkin ada yang kita minta, ada yang kita doakan kepada Tuhan, tapi belum dijawab-jawab. Bersabar, belajar dari cicak. Kesabaran itu akan membuat kita ada di istana-istana yang besar. Kita ada di istana-istana raja. Itu yang firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Sabar terhadap apa? Sabar terhadap keluarga, sabar terhadap anak-anak, sabar terhadap orang tua, sabar terhadap suami, sabar terhadap istri, sabar terhadap bawahan pekerjaan, sabar terhadap atasan, sabar terhadap semuanya. Dan firman Tuhan mengajarkan kita bahwa ketika kita mempunyai kesabaran, kita akan melihat hal luar biasa yang Tuhan kerjakan bagi kita semua. Ini pesan firman Tuhan pada saat ini. 4 binatang mengajar kita. Yang pertama semut. Semut yang menyediakan makanannya di musim panas. Semut yang mempunyai perencanaan, pemrograman yang baik. Pelanduk, hewan yang lemah, tapi dia tahu kepada siapa dia harus berlindung. Belalang, dia tidak punya raja, dia tidak punya pemimpin, tapi dia dapat teratur, dia dapat membangun sebuah kelompok dengan baik. Cicak, hewan yang seperti ada harganya. Di rumah biasa ada, di istana besar ada, dapat kita tangkap dengan mudah. Tapi cicak mengajarkan kita sebuah kesabaran, sebuah ketekunan, sebuah ketaatan. Dan kalau kita mau sama-sama belajar, kita terapkan ini di dalam kehidupan kita, kita akan menjadi orang-orang yang cekatan, orang yang bijaksana. Dunia banyak orang pintar, tapi sedikit orang yang bijaksana. Dan ini kesempatan Anda, kesempatan teman-teman untuk tampil beda, menjadi orang-orang yang bijaksana di pekerjaan, menjadi orang-orang bijaksana di rumah tangga, menjadi orang yang bijaksana di dalam hubungan saudara dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.